Kata administrasi sering kita dengarkan ya dalam aktivitas kita keseharian, bahkan kita sering melakukannya. Boleh dikatakan administrasi itu menjadi teman kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, administrasi itu sebenarnya apa ya? Jadi administrasi itu terbagi atas dua bagian atau dua pengertian ya dasar. Ya, yang pertama itu administrasi kalau diartikan dalam arti secara sempit, maka dia itu berasal dari kata administratie ya, yaitu meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, pengetikan agenda dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Nah, jadi itu merupakan arti sempit dari administrasi. Nah, administrasi itu jika ditinjau dari lingkup kerja sempitnya, berarti memang dia itu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor ya, seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, agenda, kearsipan dan pembukuan. Pada intinya administrasi secara sempit itu dia berupa aktivitas ya perkantoran. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari pengertian administrasi dalam arti luas itu kita ya ambil pengertian bahwasanya administrasi secara luas itu merupakan sekelompok orang dalam suatu ya hubungan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau ada tujuan bersama itu yang dilakukan antara satu orang atau lebih, maka itu sudah merupakan daripada administrasi. Nah, kemudian administrasi itu memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur ini harus dipenuhi oleh administrasi, sehingga dikatakan administrasi mesti ada unsur-unsur yang menyusun daripada administrasi itu. Apa saja unsur-unsur itu? Yang pertama adalah organisasi. Jadi organisasi ini merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Ya, orang-orang yang berhimpun, kemudian membentuk sebuah wadah bagi semua orang yang ada di situ. Tentunya dalam organisasi itu juga mempunyai visi dan misi, mempunyai pembagian kerja masing-masing, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing orang. Ada pemimpin, kemudian ada yang dipimpin, dan mereka itu saling bekerja sama untuk menyukseskan tujuan bersama. Kemudian unsur yang kedua dari administrasi ini adalah manajemen. Jadi manajemen itu adalah alat untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Jadi administrasi itu yang melakukan pelaksanaan kerjanya adalah manajemen. Ya, jadi kalau kita melihat dalam manajemen itu ada yang namanya pengatur, penggerak, manajer, tenaga operasional. Ya, kemudian dalam manajemen juga itu ada tingkatan-tingkatan daripada ya manajemen itu sendiri, yaitu top manajemen, ya pimpinan atas, kemudian ada juga lower manajemen, ya terbagi-bagi di situ. Kemudian unsur yang ketiga dari administrasi itu adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi karena dalam administrasi itu pasti ada komunikasi. Baik tidaknya suatu administrasi ditentukan juga oleh baik tidaknya dari komunikasi yang berlangsung dalam organisasi. Jadi satu sama lain antara organisasi, kemudian manajemen, kemudian komunikasi ini itu saling terhubung satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, demikian juga dengan unsur-unsur daripada administrasi yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kepegawaian. Kepegawaian ini berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Proses yang saling berhubungan, ya, yaitu penerimaan, penempatan, pendayagunaan serta penghentian kerja. Jadi dalam kepegawaian ini ada proses-proses di mana di situ
prosesnya berlangsung terhadap semua, ya, terhadap semua pegawai ataupun terhadap semua orang-orang yang bekerja dalam lingkup organisasi itu. Ya, di mana di situ ada penerimaannya, ada penempatannya di mana, kemudian mendayagunakan daripada orang-orang itu. Kemudian penghentian kerja juga dihitung sebagai salah satu aktivitas yang ada dalam kepegawaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keuangan. Ya, ini memang sangat penting juga dalam unsur-unsur administrasi. Sangat penting karena ini terkait dengan pembayaran kontrak kerja, bagaimana cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya. Jadi di sini semua diatur dalam keuangan. Kemudian yang keenam adalah perbekalan. Ya, perbekalan itu berkaitan dengan pengadaan barang, penyimpangan, ya, penyimpangan serta penyingkiran. Ya, mana yang bisa dipilah-pilah daripada barang-barang yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah tata usaha. Jadi tata usaha ini, tata usahaan meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan serta pengiriman dokumen atau data. Nah, kemudian unsur ini sangat penting dalam administrasi karena memang menjadi sumber informasi bagi organisasi untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ke-8 itu adalah hubungan masyarakat. Ya, hubungan masyarakat ini bisa disebut dengan public relation. Jadi public relation itu adalah suatu usaha dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen maupun klien. Ya, jadi public relation ini selain dia berfungsi di luar secara eksternal, juga ini sangat berperan serta dalam organisasi secara internal. Jadi kalau untuk organisasi pemerintah itu dikenal dengan nama, ya, hubungan masyarakat atau humas. Nah, seperti itu. Jadi ada 8 unsur-unsur administrasi. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai pengertian administrasi, kemudian unsur-unsur administrasi yang ada. Ya, yang pertama itu adalah organisasi, kemudian yang kedua adalah manajemen, kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah kepegawaian, yang kelima adalah keuangan, yang keenam perbekalan, yang ketujuh tata usaha, dan yang kedelapan adalah hubungan masyarakat. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan dalam kuliah singkat ini. Di video-video selanjutnya kita akan membahas lagi kelanjutan daripada ilmu administrasi ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.